Kertel. Hari ini kita akan membuat sate lilit. Sate lilit yang lilit Bali yang sangat sederhana sekali. Ini adalah sate lilit vegan. Sekali lagi, ini adalah sate lilit vegan. Kita bahan-bahannya adalah kentang. Bahan-bahannya adalah kentang. Kita rebus, kemudian kita haluskan. Kemudian ini ada kelapa diparut. Terus ini ada bumbu genap. Bumbu ini secukupnya saja. Bumbu genap Bali. Oke. Kemudian garam. Oke. Cara membuatnya adalah pertama-tama adalah campur bahan kentang dan kelapa. Ini menyatu. Kita uleni seperti ini. Kemudian masukkan bumbu genap secukupnya. Kemudian sama garam juga secukupnya. Oke, kemudian ini kita uleni sampai dia tercampur dengan rata. Adonan dari sate lilit yang sudah jadi yang tadi kita campur, dan sebagai pengganti stick atau katik sate, karena kita di rantau ini kita pakai katik es krim. Dan berikutnya adalah proses ngilit sate. Ini namanya proses ngilit sate. Jadi ambil sedikit adonannya, kemudian ini kalau katik sate yang asli ini buat dari bambu atau dari pelepah kelapa. Oke, kita buat sate lilitnya sekarang. Ini adalah proses lilit namanya. Oke. Dan, seperti ini guys ya. Ini kita lilit satenya. Ini adalah sate lilit yang belum dipanggang. Ini kita dililit ya, lumayan bentuknya sudah sangat cantik sekali. Kita akan memulai proses pemanggangan. Secara normal dia akan dipanggang menggunakan bara api dengan arang kelapa, tetapi ya kita simpel saja. Kita panggang dia di teflon, saudara-saudara ya. Kita akan memulai proses pemanggangan. Kita panggang seperti ini. Kita coba ya. Tungkaril ini hasil. Kemudian kalau kira-kira sudah matang, kita balik satenya. Wah, warnanya sudah golden brown. Satenya, wah, kita lihat ini, sebenarnya udah cukup matang dan bisa kita angkat. Bonang Kertel YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mencoba untuk membuat
botok atau tum vegetarian dengan menggunakan bahan-bahan yang ada saja di kulkas ini. Kali ini saya menemukan ada kentang, ada kelapa, kemudian ada daun salam, kemudian ini ada keluak. Ini biasanya digunakan untuk membuat soto. Dan juga tentunya bumbu genep Bali. Untuk membungkusnya nanti kita akan menggunakan daun pisang. Jadi ini kalau di Bali dibilang namanya botok, kalau di Jawa botok. Ya, untuk orang vegetarian ini juga bisa diganti dengan gluten atau bisa juga diganti dengan sayur-sayuran seperti bisa dengan nangka dan lainnya. Oke, kali ini kita akan mencoba membuat tum dengan menggunakan bahan dasar kentang dan kelapa. Pertama kita parut kentangnya menggunakan parutan kelapa. Ini sangat gampang sekali. Kita bisa parut seperti ini. Karena kentang ini teksturnya lembut, jadi bisa dengan cepat sekali kita parut ini. Kentang yang sudah diparut tadi, ini kita sudah selesai parut kentangnya. Kemudian kita akan lanjut untuk memarut kelapanya dengan sama lagi dengan parutan seperti tadi. Ini adalah kelapa yang tadi sudah kita parut. Kemudian ini kentangnya. Kemudian proses berikutnya adalah kita campur dengan bumbu genep yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita masukkan keluak. Dan kemudian kita masukkan garam secukupnya. Oke, kemudian semua bahan ini kita aduk sampai rata, sampai bumbu tercampur antara bumbu, kentang dan kelapanya. Selanjutnya adonan yang sudah kita buat tadi kita bungkus dengan daun pisang. Kita masukkan seperti ini, kurang lebih kita isi satu sendok lebih sedikit. Kemudian kita bungkus seperti ini. Nah, ini untuk praktisnya kita pakai staples ya. Nah, kalau ada semat sebaliknya lebih bagus atau yang sejenis. Oke, lagi kita ambil adonan ini kurang lebih 1 sendok, kemudian kita lipat lagi. Kita ambil 1 sendok lagi seperti tadi. Kita lakukan ini sampai adonan ini habis semua. Tahap berikutnya adalah kita akan mengukus tum ini atau botok ini. Kita susun di sini. Dari tadi 2 kentang dan kelapa kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mohon maaf nih ya, ini daunnya sudah rada kadaluarsa sedikit, ada kuning-kuningnya, tapi masih bagus, masih bisa kita pakai. Oke, sekarang kita akan kukus tum ini.
Kita kukus kurang lebih 30 menit tomato botok ini supaya matangnya bagus. Kurang lebih nanti 30 menit ya. Kita tunggu 30 menit kurang lagi. Lebih 30 menit kita rebus, maka tomato botok ini sudah matang. Ini adalah begini nanti adalah hasil dari tom ini. Bentuknya sangat cantik sekali dan rasanya pasti istimewa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pawon nang kerte. Terima kasih. Sobat pagi nang kerte. Sekarang kita akan membuat lawar khas Bali. Tentunya adalah lawar vegetarian ya. Bahan-bahannya adalah ini kita ada pepaya yang sudah kita kupas, kemudian kacang panjang, kelapa, dan ini ada kol. Kol ini kita nanti gunakan, kita akan jadikan kol ini adalah seperti bawang goreng vegetarian. Sekarang kita proses pertama adalah kita parut atau gobet ya pepaya mudanya. Oke, ini dapat ya, udah. Nanti hasilnya seperti ini. Kita akan gobet pepaya ini sampai selesai. Oke, proses berikutnya adalah kita akan potong kecil-kecil kacang panjang ini. Ini adalah proses kita untuk membuat kol goreng ya. Kita iris tipis-tipis kolnya. Proses berikutnya adalah kita akan memarut kelapa. Yang tadi sebenarnya kita sudah bakar dulu ya.
Oke. Ini adalah kelapa yang sudah berikutnya adalah kita akan rebus tadi kacang panjang yang sudah kita ini potong-potong ya. Ini kita sisihkan. Dan juga pepaya yang sudah kita parut. Ini kita sampingkan juga ya. Oke. Ini kurang lebih 10-15 menit nanti akan matang ya. Baru nanti kita akan buat adonan lawar. Oke, proses berikutnya adalah bahan-bahan yang kita akan campur jadi lawar sudah tersedia ya. Ini ada kacang panjang yang sudah dipotong kecil dan dikukus. Kemudian ini pepaya yang sudah diparut dan dikukus juga. Kemudian ini ada kol goreng. Kemudian ada kelapa yang tadi dibakar kemudian diparut. Kemudian ini ada bumbu genep Bali ya. Ini bahasa genep Bali. Kemudian ini ada buah lemo atau jeruk sambal dan juga irisan daunnya. Untuk selanjutnya kita akan campur semua bahan ini untuk menjadi lawar Bali. Yang pertama kita ambil bahan ininya, pepayanya. Kita seperti ini ya, pepayanya. Kemudian ininya kacang panjangnya. Ini. Kemudian adalah kelapanya. Kemudian ini bumbu genepnya ya, bumbu Balinya. Kemudian ini adalah kol gorengnya. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Langkah berikutnya adalah kita akan adonkan semua bahan ini untuk menjadi lawar Bali. Kita campur ya, adonan itu campur ya artinya. Kita mulai dari bumbunya. Kemudian untuk kelapanya ya. Kemudian ini kita ambil pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Terus kita aduk. Sampai dia semuanya tercampur dengan rata. Oke teman-teman, untuk finishing biasanya ini akan ditambahkan jeruk limau atau kalau tidak ada daun jeruk limaunya dipakai daunnya ya. Aduk lagi. Oke, lawar kita sudah jadi ya, sebagai untuk ini ya, supaya dia kelihatan tambah cantik lagi. Kita bisa taburkan kol goreng tadi juga lagi di atasnya. Oke, lawar ala Pawon Nangkerte. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat mencoba.
Sahabat Pawenang Kerte, hari ini kita akan memasak urutan Bali ya. Ini mirip dengan hekeng ya. Jadi kita membuat urutan Bali. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan adalah seperti ini. Nah, ini pertama adalah bumbu yang kita pakai. Ini adalah nanti kita akan membuat bumbu Bali lengkap. Ini ada lengkuas, ada kencur, ada jahe, ada kemiri, ada kunyit, dan ada cabai. Nah, nanti ini bumbu-bumbu ini akan kita haluskan. Kemudian kita akan masak bumbunya. Oke, bahan yang lain adalah kita akan gunakan proteina ya. Kita pakai proteina yang kecil-kecil. Nah, proteina ini kita rendam di air panas dulu supaya dia mengembang. Kemudian ini ada bahan lainnya adalah kita pakai kentang. Kita pakai 2 buah kentang. Dan nanti sebagai pembungkus dari urut ini atau kulitnya kita akan pakai kulit tahu. Ini kita pakai kulit tahu yang permukaannya datar ya. Jadi oke. Kita akan mulai nanti proses pembuatan bumbu. Kemudian kita akan memasak bumbu Balinya sampai matang. Oke, selain bahan-bahan yang tadi, jangan lupa kita akan tambahkan tumbar. Ini kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan juga merica, kurang lebih setengah sendok teh. Oke, ini bumbunya kita tumis sampai ini ya, sampai matang ya. Oke, ini nanti sampai dia matang bumbunya, artinya apa? Airnya sudah berkurang tentunya. Oke, sekarang bumbu Balinya kita sudah matang ya. Jadi ini udah siap. Berikutnya adalah kita akan rebus dari proteina yang tadi kita ini ya. Kita rebus kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oke, proses berikutnya adalah kita akan mencampur tadi bahan-bahan yang sudah kita pakai, yaitu ini kentang yang sudah dihaluskan, kemudian ini proteina, dan ini adalah bumbu Balinya. Oke, sekarang kita akan campur menjadi satu. Oke, ini sekarang kita akan masukkan bumbunya. Oke, jangan lupa kita tambahkan garam. Garam secukupnya ya. Oke, setelah semua bahan ini sekarang kita akan adonin atau ulanin semua bahan-bahan ini.
Ini kalau protein aja sama bumbu aja juga boleh, jadi tidak usah pakai kentang. Jadi ini karena kita proteinnya tadi agak sedikit, jadi kita tambahkan dengan kentang. Oke teman-teman, ini ya adonannya sudah tercampur semuanya. Jadi proses berikutnya adalah kita akan membungkus dengan kulit tahu yang tadi sudah kita siapkan. Membungkus adonan tadi dengan kulit tahu. Oke, ini kita susun seperti ini. Jadi untuk besar kecilnya sesuai dengan selera ya. Jadi silahkan teman-teman atur sendiri mau sebesar apa, mau seperti apa, itu dipersilahkan. Kemudian ini kita gulung ya. Kita gulung ini. Kita gulung. Kita gulung lagi. Dan kita gulung lagi. Oke. Ini udah selesai. Kemudian ujungnya ini kita akan Oke. Setelah kita kita tutup ujung-ujungnya ya, supaya tidak nanti adonannya lepas. Kita bisa gunakan tusuk gigi yang baru atau lidi ya. Nah, ini kita bisa pakai seperti ini. Kemudian bisa seperti ini ya. Oke, ini satu urutan kita sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya kita bungkus tadi adonan kita tuh sampai semuanya. Oke, sekarang kita bungkus lagi adonannya. Ini kita bungkus lagi. Kemudian kita gulung lagi. Kita gulung lagi dan gulung lagi. Oke, sama seperti tadi, ujungnya kita lipat. Kemudian kita ikat dengan, atau ini jahit dengan ini ya, dengan tusuk gigi. Oke, begitu juga sisi sebelahnya kita lakukan hal yang sama. Kita ujungnya ini kita lipat sedikit, kemudian baru di ini. Oke, ini adalah urutan tadi yang sudah kita selesai bungkus ya. Kita ini dapat 4 biji. Setelah ini prosesnya adalah kita akan goreng urutannya ini. Proses selanjutnya adalah kita akan menggoreng tadi urutan yang sudah kita bentuk ya. Kita goreng seperti ini. Kita gunakan apinya kecil loh. Kita goreng semuanya ya. Oke, ini adalah masih proses menggoreng ya. Kita
kita bolak-balik biar tidak gosong atau biar rata matangnya seperti itu. Jadi ini masih udah saya balik tadi, jadi kita nanti kita balik lagi sisi satunya lagi. Jadi kita balik-balik seperti itu biar matangnya benar-benar matang nanti di kedua sisi. Urutan balinya sudah matang. Ini kita angkat dan tiriskan. Kita akan lihat seperti apa kematangan dari urutan ini. Kita coba ya. Oke, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini bagus sekali. Ini adalah urutan vegetarian ala Pao Nangkerte. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pao Nangkerte, dan tunggu resep-resep terbaru dari kami.